Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Halo Studies. semuanya, Today I have to saya say Pascal that Lotas dari Neutrality one, Studies, not two, dan hari ini saya mendapat kehormatan khusus untuk menyambut bukan satu, bukan dua, tetapi tiga mantan diplomat top dari Eropa. Ambassador Jose Zorrilla, Bersama saya, Spain, dari barat ke timur, Ambassador Jean-Daniel ada Duta Coutu, Besar Jose Zorrilla dari Spanyol, Ambassador Sandor Duta Kusai Besar J.D. from Ruch Hungary. dari Swiss, The dan four Duta of us Besar want to Sandor discuss Kusai the dari current Hungaria. state of diplomacy Kami on berempat Ukraine ingin and membahas Russia. kondisi diplomasi yang genting di semenanjung barat Eurasia. Jadi para hadirin, selamat datang. Terima kasih kepada Anda semua telah meluangkan waktu, karena saya rasa kita sedang melewati momen yang sangat istimewa dalam politik dan diplomasi global. Kita baru saja menyaksikan pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai di timur. Kita juga melihat upaya menuju perdamaian di Ukraina di barat. Namun, kita juga melihat bagaimana negara-negara Eropa bergegas ke Washington untuk memastikan hal itu tidak terjadi secepat mungkin. Saya ingin mendengar pendapat Anda semua terlebih dahulu tentang apa yang menurut Anda sedang terjadi dalam politik dan diplomasi global saat ini. Mungkin kita mulai dengan Jose Zorrilla. Maybe we start with Jose Zorrilla. Thank you very much, Pascal. Thank you. Terima kasih banyak, Pascal. Saya rasa kita telah mencapai titik balik. Sampai saat ini, kita melihat upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan semacam hegemoni dalam urusan dunia. Dan saat ini, jelas bahwa Tiongkok telah mencapai titik di mana mereka dapat mengklaim bahwa mereka tidak terlalu jauh dari Amerika Serikat, atau bahkan mungkin lebih. Keseimbangannya sekarang sangat setara. Tidak seperti dulu, ketika dunia dikuasai secara hegemonik oleh Amerika. Saya rasa harus memperhitungkan Republik Rakyat Tiongkok. Kami seperti more. Alfred says like no, there's spas. I think the parade has been a very important event. And if there were any doubts, Dan jika masih ada keraguan mengenai tingkat isolasi Putin, saya rasa sejujurnya keraguan itu telah hancur oleh kehadiran begitu banyak negara yang mendukung China dan Rusia. Rusia tidak terisolasi. Mungkin Donald Trump lebih terisolasi di Gedung Putih, tidak diundang ke parade. Ingat, India ditambah China, jumlahnya sekitar 3, miliar orang. Itu persentase yang mengesankan. Dan Amerika Serikat tidak bisa mengabaikan hal itu. Selain itu, ada terobosan teknologi yang sangat penting. China telah menemukan dan meluncurkan 9G ke pasar. Kita masih di 5G yang sederhana, sementara mereka sudah di 9G, 5.000 kali lebih cepat dari 4G. Pascal, dunia ini sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu tahu, dunia ini sudah berubah. the world is not what it used to be, you know. It is not what it used to be. Jean-Daniel, Jean Daniel, apakah Anda setuju? Dan bagaimana pandangan Anda, khususnya tentang peristiwa di Tiongkok yang terjadi minggu ini? Yeah, thank you very much. Of course, I fully agree. I think we are living a period Ya, terima kasih banyak. Tentu saja saya sepenuhnya setuju. Saya pikir kita sedang hidup di masa perubahan fundamental, yaitu berakhirnya tatanan dunia yang dibentuk oleh kekuatan Barat. Bahkan saya akan mengatakan setelah Perang Dunia Pertama dan kemudian di bawah pengaruh Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Tiga pilar tatanan dunia ini adalah hukum internasional yang sudah mapan dan PBB, kebebasan perdagangan dengan GATT dan kemudian WTO, serta Dewan Keamanan sebagai semacam penjamin sistem tersebut. Sekarang, ketiga hal ini mungkin dihancurkan adalah kata yang tepat, sedang mengalami keruntuhan. Dan ada juga alasan ekonomi di balik itu. Itu yang ingin saya tekankan. Pada tahun 1945, Amerika Serikat adalah pabrik dunia, dan itulah sebabnya mereka membutuhkan aturan untuk kebebasan perdagangan, menghapus hambatan perdagangan, dan hari ini Tiongkok adalah pabrik dunia. And today China is the factory of the world. So we see that China is taking the lead. Jadi kita melihat bahwa Tiongkok memimpin upaya untuk menciptakan prinsip-prinsip baru, atau bahkan mendorong prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pada tahun 1945. Maksud saya menarik sekali melihat bahwa negara yang berbicara tentang hukum internasional multilateralisme, tatanan dunia multipolar, tetapi juga kebebasan perdagangan, bukanlah Barat. Meskipun prinsip-prinsip ini dulunya sangat melekat pada nilai-nilai demokrasi liberal. Namun sekarang, prinsip-prinsip ini justru dipromosikan oleh negara seperti Tiongkok. Yang saya rasa agak menyedihkan, dan ini mungkin bisa kita bahas nanti, adalah bahwa itu merupakan pertemuan puncak Eurasia di Shanghai tanpa kehadiran Eropa. Jadi tiga huruf pertama bahkan tidak ada.
kecuali beberapa pengecualian. Namun saya percaya bahwa jika Eropa ingin menemukan posisi dan peran di dunia masa depan, mereka harus secara fundamental merevisi sikap mereka terhadap kekuatan Timur. Do you think that is possible, Sandor? Apakah menurut Anda itu mungkin, Sandor? Ketika Anda melihat ini, When you look at ketidakhadiran Eropa dari pertemuan Eurasia, dan tentu saja ketidakhadiran pemikiran Eurasia dari kebijakan luar negeri Eropa, from the Europe, apakah Anda berpikir bahwa, maksud saya, Anda berada di Hungaria, dan Hungaria memiliki peran yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir? had a different, Apakah menurut Anda akan terjadi penataan ulang di sana? there's a realignment gonna happen? I think sooner or later. Saya pikir cepat atau lambat akan terjadi penyesuaian besar. Tetapi untuk itu, kita membutuhkan perubahan mendasar dalam konsep, cara berpikir, dan juga dalam kepribadian para pemimpin Eropa. Prinsip-prinsip ini, seperangkat praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri ini, tidak mampu, dan tentu saja orang-orang itu juga tidak mampu, menerapkan hal lain. Namun jika Anda mengizinkan, saya ingin menambahkan satu gagasan lagi ke dalam diskusi kita. Saya sepenuhnya setuju dengan penilaian kedua rekan saya dari sudut pandang tatanan dunia global. Saya pikir sangat penting untuk memahami bahwa pertemuan-pertemuan di Tiongkok ini dan pertemuan yang terjadi kemarin di Eropa, di Paris, merumuskan atau menutup satu fase yang sangat penting juga dalam situasi Eropa, khususnya dalam perang Ukraina. Ini berarti kita berada di persimpangan jalan. Sejak kunjungan terakhir perwakilan Vitkov ke Moskow, is that perhaps Vitkov, man Katisa Alaska, Protori Restisias, Lintud Siun, the Ran Resibiu, in New China. Then the Washington meeting with the Europeans and Ukrainians. Then we had the Shanghai Cooperation Organization meeting. Lalu kita memiliki pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai dan perayaan di Beijing. Jadi, yang kita lihat sekarang adalah bahwa ada kemungkinan untuk mengubah arah dari perang menuju penyelesaian damai melalui negosiasi. Kita sudah mengalami situasi seperti ini selama perang ini 3 atau 4 kali. Tetapi pilihan beberapa pemain penting adalah untuk melanjutkan perang. Dan kali ini, juga ada kemungkinan untuk beralih ke jalan penyelesaian damai melalui negosiasi. Saya itu merasa bahwa kita semua main bersimpaward dalam sekarang semuanya pelanjutan perang. Presiden Trump Tim Palmer Rufin Timpluch, itu hapa Rusia maupun Wah. Neither on Russia nor on Europe. So we are moving, we continue to move. Jadi kita terus bergerak. Kita terus bergerak dalam suasana perang. Perang ini akan terus berlanjut dalam waktu yang dapat diperkirakan sampai kita mencapai titik lagi, persimpangan baru, di mana akan ada kemungkinan untuk beralih ke jalan solusi damai. Namun, untuk mencapai titik itu, kita membutuhkan aksi perang lebih lanjut serta kehancuran dan kematian yang lebih banyak. Itulah hal yang menyedihkan. Saya setuju dengan aspek globalnya, tetapi karena kami adalah negara tetangga, Hungaria, dengan Ukraina, kami selalu melihat dampak langsungnya. Dan menurut saya, dampak langsungnya adalah kemungkinan untuk solusi damai yang cepat, jangka pendek, dan melalui negosiasi telah hilang. Itulah situasinya. Has been lost. That's the situation. That's a very sad outlook, but I need Itu to pandangan yang understand sangat all menyedihkan. of you were Tapi saya perlu bertanya kepada Anda, karena kalian bertiga pernah menjadi praktisi di masa lalu. Kalian semua pernah menjabat sebagai duta besar di berbagai negara, dan kalian semua adalah diplomat karier. Jadi kalian telah melalui berbagai jenjang dan jalur. Penilaian kalian ini yang kalian bertiga bagikan, dan saya juga setuju. Menurut kalian, seberapa umum penilaian ini di kalangan generasi diplomat Eropa saat ini? Jose, Anda yang pernah mengatakan kepada saya, Pascal, kita semua tahu itu hanya sekadar pidato. Jose, apakah Anda masih berpikir hal itu juga berlaku untuk situasi saat ini? Do you think that that's also true about the current situation? Well, the point of view of a practitioner is different. Nah, Anda tahu, sudut pandang seorang praktisi berbeda dengan sudut pandang orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang kebijakan luar negeri, yang merupakan bidang pengetahuan yang sangat-sangat terbatas. Ini seperti, Anda tahu, melakukan operasi pada tumor otak atau semacamnya. Secara logika, ini adalah bidang pengetahuan yang sangat khusus. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi sudah cukup jelas bahwa perang sudah di depan mata.
Ingat perjanjian Minsk. Minsk. Akhirnya, Holland dan Angela Merkel mengakui bahwa mereka menciptakan Minsk untuk menipu Rusia dan memberi waktu bagi Ukraina untuk mempersenjatai diri kembali atau memperkuat persenjataan. Jadi mereka tahu bahwa tujuan dari semua ini adalah perang. Ini sangat mendasar, Anda tahu. Dan kita semua tahu bahwa ada invasi. Ada perjanjian damai. Ada perdamaian yang ditandatangani dengan paraf. There was a peace treaty. It was a peace sign with initials. And Putin said, "Do not join NATO." Dan Putin berkata, jangan bergabung dengan NATO. Saya akan mundur. Saya akan mundur dari wilayah-wilayah itu. Saya tidak tertarik pada tanah. Yang saya inginkan hanyalah kalian tidak bergabung dengan NATO. Dan mereka berkata, ya, kami akan melakukannya. Lalu datanglah Amerika Serikat dan Johnson, dan mereka berdua berkata, tidak, kalian harus berperang karena pertanyaan krusialnya adalah NATO. Dan perang terus berlanjut karena seperti yang Anda tahu, Rusia tidak akan pernah mengizinkan Ukraina masuk ke NATO. Tidak mungkin. Dan Zelensky tidak bisa masuk ke proses perdamaian karena mereka akan membunuhnya. Parubi baru-baru ini meninggal dunia. Parubi adalah orang yang berkata kepada Zelensky, segera setelah dia memenangkan pemilu, jika Zelensky ingin masuk ke proses perdamaian seperti yang dia janjikan dalam kampanye elektoralnya, dia akan digantung di kursi di Jalan Khreshchatyk. In a tree from the Khreshchatyk Avenue. It's self-evident that we cannot go to a peace process. Sudah jelas bahwa kita tidak bisa menuju proses perdamaian. Sementara, tentu saja, Putin, setelah begitu banyak korban jiwa, tidak bisa menerima perdamaian dengan Ukraina yang terbentuk akibat kudeta tahun 2014. Oleh karena itu, posisi kedua belah pihak sangat berjauhan, dan kita semua mengetahuinya, tetapi wacana politiknya berbeda. Anda tahu, tingkat kedua adalah cerita yang berbeda. Misalnya, di Eropa, tingkat kedua menyarankan tingkat atas untuk tidak lagi memberikan sanksi kepada Rusia, karena sanksi tersebut lebih berdampak pada kita daripada pada Rusia. Sia-sia saja. Karena kelas politik ini bersikeras untuk memberikan sanksi kepada Rusia, yang tentu saja tidak berdampak apa-apa. Lebih buruk lagi, sanksi itu justru berdampak pada kita, karena memberikan sanksi berarti kita tidak akan membeli gas atau minyak dari mereka. Bagus, dia akan menjual and we're stealing. Good. He will sell it to India. India will sell it to us. Period. India akan menjualnya kepada kita. Titik. Tapi kita harus membeli minyak dan gas dengan harga yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, Anda tahu, Jerman telah mengalami resesi selama 4 tahun terakhir. 4 tahun, semua karena itu. Dan karena mereka tidak mau kembali, seperti yang dikatakan Sandor, mereka tidak mau kembali dan melakukan sesuatu yang berbeda. Padahal itulah yang seharusnya mereka lakukan. Mereka seharusnya melakukan ini, tapi mereka tidak mau melakukannya. Sebagai contoh, dua intelektual terkenal, Kishore Mahbubani dan Stephen Walt, seorang profesor Harvard, mengatakan, pergilah ke BRICS dan mulai bernegosiasi dengan Rusia, serta tanda tangani perjanjian yang baik dengan Tiongkok. Kita justru melakukan kebalikannya. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan diplomat atau teknik negosiasi. Negotiating technique. There is, a clear strategic decision up there. Ini adalah, seperti yang Anda tahu, keputusan strategis yang jelas dari atas untuk terus berperang karena mereka ingin membuat Rusia berdarah. Itu saja. Dan mereka terus melanjutkan. Dan saat ini mereka mulai lagi di Kaukasus dengan Azerbaijan. Ya, Azerbaijan telah mengatakan bahwa mereka dikuasai dan dijajah oleh Rusia di utara. Dan kita harus ingat semuanya bahwa wilayah asli Azerbaijan berlanjut hingga ke Iran. Jadi Azerbaijan melihat dirinya sebagai pedang bermata dua, satu melawan Rusia, melawan Iran. Ini jelas didorong oleh poros Anglo-Saxon, oleh London dan Washington. Jadi mereka belum berhenti. Anda ingat film-film lama ketika orang Indian Amerika tidak berbicara bahasa Inggris dengan baik, dan mereka berkata, orang kulit putih berbicara dengan dua lidah, seperti ular. Ya, mereka menginginkan ini, tapi mereka tidak menginginkan ini. Yeah, they want this, but they don't want this. That's the Western hypocrisy. But the question Itulah kemunafikan Barat. Tapi pertanyaan saya, di media dan di masyarakat yang sopan, mengatakan hal seperti ini dianggap tidak pantas. Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Namun bagi para profesional diplomatik seperti Anda, apakah menurut Anda ada pemahaman bahwa ini adalah jalan buntu?
Misalnya, Jean Daniel, bagaimana menurut Anda di Swiss, di Korps Diplomatik Swiss? Menurut Anda, apa sebenarnya yang dibicarakan? Apakah itu bersifat ideologis dan dogmatis, atau ada pragmatisme di lapangan yang tidak muncul ke permukaan? Their pragmatism on the ground that just doesn't bubble up. A general comment is Komentar umum saya adalah bahwa saya percaya kebijakan luar negeri selama 30 tahun terakhir semakin sedikit ditentukan oleh para diplomat, oleh para ahli kebijakan luar negeri, dan semakin banyak ditentukan oleh struktur intelijen dan keamanan di semua negara kita. Mereka yang menentukan arah. Saya bahkan akan mengatakan bahwa ada ekosistem yang sangat efektif yang telah dibangun, dengan beberapa industri yang mengambil untung, berinvestasi di media, berinvestasi di lembaga think tank, yang kemudian mereproduksi narasi dominan. Dalam kasus Rusia, narasi itu adalah Rusia ingin menginvasi Eropa, Putin sama dengan Hitler, sama dengan kejahatan, kita tidak bisa bernegosiasi dengan kejahatan. Dan menurut saya, itu memperkuat propaganda ini. Sekarang Anda mungkin akan mengatakan bahwa diplomat seharusnya menjadi pihak yang bisa melawan propaganda ini. Pengalaman saya menunjukkan bahwa ada kekurangan ingatan di sebagian besar layanan diplomatik Barat. Dari semua diskusi yang pernah saya lakukan, bahkan baru-baru ini ketika saya menjadi duta besar di Turki, saat negosiasi itu berlangsung, saya bertemu dengan diplomat Prancis dan Jerman yang mengatakan kepada saya, kami tidak bisa menerima penyelesaian yang dinegosiasikan. Kami harus memenangkan perang itu. Kami, maksud saya, Ukraina, harus memenangkan perang itu dengan dukungan kami. Dan ketika saya bertanya kepada mereka, apa ukuran kemenangan? Apakah Anda ingin tank Leclerc atau Leopard berparade di lapangan merah? Apakah itu cara Anda mengukur kemenangan? Mereka pun tidak tahu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perang itu bahkan tidak dimulai pada tahun 2014. Kekurangan ingatan itu jauh lebih dalam. Saya benar-benar percaya bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dari kegagalan kita mengintegrasikan Rusia pada tahun 90-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Saya mendapat kehormatan untuk bertugas di OSCE di Wina pada pertengahan tahun 90-an dengan kepemimpinan Swiss pada tahun 1996. Saat itu, Rusia lemah dan sangat berusaha memberitahu Barat, tolong integrasikan kami. Mari buat perjanjian keamanan untuk Eropa. Mari buat Dewan Keamanan untuk Eropa, di mana kami diperlakukan sebagai mitra setara. Namun, kita tahu bahwa Barat hanya memberikan semacam janji secara politis dalam dokumen yang mengikat secara politik, tetapi sebagian besar tidak relevan, seperti Piagam Keamanan Eropa yang disetujui dalam konteks OSCE pada tahun 1999. Tapi Rusia merasa, oke, kami tidak akan pernah dianggap serius oleh Barat. Lalu mereka mulai mempersenjatai diri kembali. Dan kemudian terjadi Ukraina, pertama Georgia, lalu Ukraina. Jadi menurut saya disinilah letak kesalahan kita, maksud saya kesalahan Barat, yaitu seharusnya mereka memperkuat aliansi dengan Rusia pada tahun 90-an dan mengulurkan tangan kepada pihak yang kalah selama Perang Dingin untuk mengintegrasikannya. Sejak saat Rusia, ketika Putin berkuasa, dia memahami bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali rasa hormat serta memain peran yang diyakini Rusia harus mereka mainkan dalam sejarah dunia adalah dengan mempersenjatai diri kembali, mengorganisasi ulang masyarakat dan ekonomi, lalu menunjukkan kekuatan dan ketegasan. Jadi kegagalan itu sudah terjadi sejak tahun 90-an. Apakah banyak orang yang menyadari hal itu? Tidak. Bahkan di layanan diplomatik kita, ingatan kita terlalu pendek. Setidaknya di negara kami, saya bisa mengatakan itu dengan pasti. Dan karena itu semua orang seolah-olah menerima narasi dominan, yaitu bahwa Rusia itu jahat, dan Tiongkok adalah ancaman besar bagi Barat. Baru-baru ini, kami menerima laporan tahunan dari Dinas Intelijen yang telah dirilis. Laporan itu seolah-olah bisa saja ditulis oleh Rand Corporation. Dan mengapa Tiongkok disebutkan 82 kali dalam laporan ini dan selalu sebagai ancaman? Ayolah, Tiongkok tidak akan menyerang Swiss. Ini konyol.
Justru sebaliknya, kita membutuhkan Tiongkok sebagai mitra dagang, apalagi setelah tarif bea masuk 39% yang kita terima dari Trump. After the 39% customs tariffs we have received from Trump, thank you very much. But this shows first. Namun hal ini menunjukkan, pertama-tama, dampak dari pola pikir kebijakan militer keamanan terhadap pemerintahan kita dan kebijakan pemerintah kita. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya peran bagian-bagian dari pemerintahan ini dalam mendefinisikan kebijakan keamanan dan luar negeri kita, serta memengaruhi opini publik. Ada semacam reaksi kecil tetapi tidak terlalu kuat terhadap cara berpikir seperti ini. Dan menurut saya ini terutama adalah soal pola pikir. Saya ingin menambahkan satu hal lagi, mungkin pada apa yang dikatakan Jose. Saya sedikit terlibat dalam pembicaraan di Turki antara Ukraina dan Rusia pada Maret dan April 2022, karena salah satu konsep utama bagi Ukraina adalah netralitas Ukraina. Dan yang mengejutkan saya adalah tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana menangani isu perlucutan senjata dan jaminan keamanan. Bahkan hingga hari ini tidak ada satupun yang benar-benar memiliki formula yang baik untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina. Dan tidak ada yang memasukkan ke dalam agenda sesuatu yang menurut saya jelas, yaitu bahwa kita harus kembali ke pengendalian senjata. Kita harus kembali ke diskusi tentang pengurangan kekuatan konvensional di Eropa, seperti yang kita lakukan pada tahun 80-an selama Perang Dingin. Bahkan saat ini, rezim nuklir katakanlah, hanya didasarkan pada satu perjanjian yang tersisa, START, yang akan berakhir pada Januari 2026. Dan yang sangat saya khawatirkan bukan hanya karena tidak ada yang membicarakan pentingnya menghidupkan kembali diskusi ini dengan Rusia, tentu saja, dan mungkin juga dengan Tiongkok, tetapi justru sebaliknya. Eropa dan semua negara Eropa sekarang memiliki utang publik yang sangat besar. Dan mereka bahkan siap untuk menambah utang ini untuk apa? Untuk membeli lebih banyak senjata, mempersenjatai diri lebih banyak, dan sebagian besar juga untuk membayar Amerika demi keamanan dengan membeli senjata. Jadi saya tidak keberatan menciptakan semacam keseimbangan militer di Eropa. Mungkin itu bisa kondusif bagi perdamaian, menurut teori hubungan internasional yang Anda ketahui lebih baik daripada saya. Tapi menurut saya, kebijakan yang cerdas adalah mengatakan, kita akan mempersenjatai diri kembali, tetapi pada saat yang sama, kita ingin memulai kembali negosiasi pengendalian senjata yang bermakna dan masuk akal, baik konvensional maupun nuklir. Dan langkah-langkah membangun kepercayaan. Sandor, dari pengalaman Anda, bukankah kita justru telah melihat kemunduran dalam seni bernegara di Eropa selama 30 tahun terakhir? Mungkin Anda bisa menanggapi apa yang baru saja Anda dengar. Saya pikir Eropa sedang berada dalam proses kehilangan kenegaraan, baik sebagai kategori politik filosofis maupun praktis. Itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Kenegaraan berarti suatu cara berpikir strategis tentang negara Anda, tentang bagaimana mengelola urusan di dalam negeri, politik dalam negeri, ekonomi, dan sebagainya. Dan tentu saja, bagian penting dari itu adalah kebijakan luar negeri, atau diplomasi. Itu juga bagian dari kenegaraan. Dan yang kita lihat sekarang adalah sebuah kemunduran. Dan kemunduran ini dipercepat oleh waktu. Kemunduran kenegaraan Eropa, diplomasi Eropa. Jika Anda mengizinkan, saya ingin sedikit menanggapi rekan-rekan saya. Pertama-tama, saya yakin bahwa diplomat-diplomat terbaik di Eropa, saya mengenal cukup banyak dari mereka pada masa saya, memahami proses-proses ini. Mereka tahu itu. Namun, seperti yang dikatakan Jose, pada lapisan kedua, di tingkat diplomat senior, duta besar, kepala departemen di dalam kementerian, dan sebagainya, mereka memahaminya. Tetapi mereka tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Dan saya setuju dengan Vincent Denier tentang hal itu. Semuanya telah sepenuhnya bergeser ke dalam aparat keamanan yang memengaruhi pengambilan keputusan politik. Dan tentu saja, para pemimpin Eropa hanya bermain untuk hari berikutnya
demi hasil survei opini publik mereka. Mereka tidak lagi memiliki visi strategis. Semua orang hanya bermain untuk hari esok. Everybody plays to the next day only. For example, I just give you one example. Sebagai contoh, saya akan memberikan satu contoh saja. Anda tahu, belakangan ini ada pembicaraan tentang Prancis atau Inggris yang ingin meminjam ke IMF. Menurut saya, situasi keuangan mereka tidak seburuk itu sampai harus melakukan hal tersebut. Tidak diperlukan. Namun, akan lebih mudah bagi pemerintah Prancis atau Inggris untuk memangkas pengeluaran sosial. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena kebijakan itu tidak populer di dalam negeri. Jadi mereka menggunakan kemungkinan kesepakatan dengan IMF. IMF pasti akan menetapkan kebijakan penghematan sosial. Lalu mereka bisa berkata di Paris, "Oh teman-teman, ini bukan kebijakan kami. Ini dipaksakan kepada kami oleh IMF." Jadi elit politik bisa menghindar dari ketegangan sosial atau mencari jalan keluarnya. Hal yang sama juga terjadi dalam diplomasi. Dan satu ide terakhir. And one more final idea. I think Saya rasa kita semua tahu, semua orang yang melakukan analisis dan di tingkat diplomasi profesional, di tingkat tertinggi, masih ada orang-orang berbakat. Tapi masalahnya adalah, kita tidak hanya kehilangan ingatan pribadi. Generasi baru adalah generasi yang tidak mengalami atau mempraktikkan diplomasi selama Perang Dingin atau tepat setelah Perang Dingin. Orang-orang baru ini, semuanya tumbuh besar di era 90-an. Jadi mereka memiliki ingatan pribadi yang berbeda tentang profesi kita dan kebijakan luar negeri. Tapi masalah terbesar adalah, kita juga telah kehilangan ingatan institusional. Saya bisa katakan, sebelum saya meninggalkan dinas diplomatik Hongaria, semua orang memandang saya dengan aneh ketika saya menyarankan bahwa setiap kali ada pertanyaan, situasi baru, atau apapun yang muncul, saya selalu berkata, teman-teman, pergilah ke arsip. go to the archives. Look up what we did, what was the Cari tahu apa yang telah kami lakukan, bagaimana situasinya dalam kasus-kasus serupa, dalam situasi-situasi serupa, lalu diskusikan, kemudian buat usulan untuk para pemimpin. Mereka mengira saya bodoh. Semua orang berpikir bahwa masa lalu hanya untuk masa lalu, bahwa sejarah bukanlah guru bagi masa kini. Mereka menganggap itu adalah gagasan yang sudah usang. Dan satu hal terakhir, semua rekan saya membicarakan tentang kesempatan yang terlewatkan pada tahun 1990-an, ketika ada kemungkinan untuk mengintegrasikan kembali Rusia ke dalam sistem global, ke dalam sistem keamanan Eropa, dan sebagainya. Saya pikir memang ada situasi seperti itu. Saya mengalaminya sendiri. Itu adalah si dua sisi. Eropa dan AS pada saat itu, pada dasarnya hanya bisa mengintegrasikan Rusia sebagai pihak pinggiran. only as a periphery. Russia has at that time still had Pada saat itu, Rusia masih memiliki mentalitas kekuatan besar. Mereka ingin diintegrasikan sebagai pihak yang setara. Pengalaman historis Eropa Tengah dan Timur, seperti Hongaria, Polandia, dan sebagainya, menunjukkan bahwa pusat Eropa Barat dalam Uni Eropa hanya bisa membayangkan integrasi negara lain sebagai wilayah pinggiran, sebagai bawahan. Itulah konsep umumnya. Jadi, bukan hanya kesalahan politik karena tidak mengintegrasikan Rusia. Itu adalah konsekuensi dari pendekatan filosofis secara umum. Siapapun yang ingin mengintegrasikan Rusia, ingin Rusia diintegrasikan sebagai wilayah pinggiran, sebagai bawahan, yang bahkan tidak dapat diterima oleh Presiden Yeltsin, Presiden Rusia terlemah sepanjang sejarah. Jadi ada masalah struktural yang lebih besar di balik itu. Itulah penilaian saya. That's my assessment. That's a very, very important point. And also the other Itu adalah point poin yang is sangat-sangat that penting. we are losing Dan juga dua poin lain yang kita miliki sekarang, bahwa kita sedang kehilangan memori institusional yang membuat kebijakan luar negeri dan diplomasi menjadi lemah, serta sekuritisasi diplomasi, yang menurut saya benar-benar relatif baru. Karena seluruh gagasan tentang layanan keamanan adalah konsep perang dingin. Maksud saya, kita memang sudah memiliki OSS dan sebagainya sebelumnya, juga pada Perang Dunia Kedua, tetapi puncak dari layanan keamanan tentu saja adalah Perang Dingin. Jadi setelah keluar dari itu, apakah kita di Eropa sebenarnya melemahkan kapasitas kita dalam hal kenegaraan dengan menyerahkan, bukan pengambilan keputusan, tetapi cara berpikir, seperti pemikiran kenegaraan, dari diplomat ke orang-orang intelijen?
Mungkin Jose, Anda ingin mengatakan sesuatu tentang hal ini. Maybe Jose, do you want to say something about this? Well, yes, indeed. I would like to say a couple of things. One, Ya, benar sekali. Saya ingin mengatakan beberapa hal. Pertama, Anda menyentuh masalah yang sensitif. Memang, inilah yang terjadi. Pada tahun 1975, kami menciptakan sebuah sistem keamanan yang sangat baik diciptakan oleh Barat dan Timur, Konferensi Helsinki. Upaya pun dimulai, kekuatan konvensional, pengendalian senjata, dan sebagainya. Namun, begitu Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat tidak menginginkan detente. Mereka ingin menghancurkan Rusia. Ada sebuah buku yang sangat bagus, Non-Inch, karya Mary Sarraute. Itu jelas, maksud saya ini adalah catatan publik. Mereka sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan penyatuan Bali Jerman, dan kemudian Jerman dan Rusia hampir mencapai kesepakatan. Germany and Russia were about to reach an agreement. And then Robert Zelik, which would become after... Lalu Robert Zoellick, yang kemudian menjadi Presiden Bank Dunia, penasihat ayah Bush, mengatakan, hati-hati, jika mereka mencapai kesepakatan, Rusia dan Jerman, NATO akan hancur. Lalu ayah Bush berkata, mereka harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Kemudian Jerman membeli niat baik Rusia dengan uang. Jadi sejak awal, kami ingin NATO menjadi sistem keamanan Eropa, yang tentu saja bertentangan dengan pemikiran strategis paling dasar. Karena Uni Soviet sudah lenyap dan, seperti Anda tahu, Rusia mengambil alih. Dan ingat, sebelum Perang Dunia Pertama, Rusia to strength. Before the First World War, Russia was one of ours. Russia was a Western country. Rusia dulunya adalah negara barat. Maksud saya, absolutis atau tidak absolutis, demokratis atau tidak, itu adalah bagian dari kita. Mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalan ini. Mereka memilih untuk mempertahankan sistem permusuhan. Kenapa? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Saya tidak tahu. Ini adalah kasus kesalahpahaman yang jelas. Mereka berpikir bahwa momen unipolar ini akan berlangsung selamanya dan bahwa mereka harus menaklukkan Eurasia. Lalu dimulai perluasan NATO, mempohon kesalahan besar. Neprofesional mengetahuinya. Dan hanya karena Rusia berkaitan step sudah. Ini sebenarnya gohon. This is a red line. Pascal, it is self-evident. Kamu tahu, Pascal, ini sudah jelas. Dan seharusnya aku tidak perlu mengatakan ini karena memang sudah jelas. Tapi aku harus mengatakannya karena tidak ada yang mengingatnya. Sebuah sistem keamanan menuntut kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, maka itu bukanlah sistem keamanan. Itu adalah sebuah diktat. Inilah yang kita lakukan terhadap Jerman pada masa Versailles, dan Amerika Serikat memperlakukan Rusia seperti negara yang kalah perang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dan semua konsekuensi bersembahap dari sini. Inilah bisa dibilang dosa asalnya. Dan satu hal lagi tentu saja adalah militerisasi kebijakan luar negeri. Itu sudah jelas. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh pria yang memenangkan hadiah Pulitzer untuk cerita Me Too. Saya lupa namanya, tapi dia punya buku. Dia pernah menjadi magang dari diplomat Amerika terkenal di Yugoslavia. Bukan. Di Yugoslavia, ada seorang duta besar yang praktis melakukan segalanya, tapi dia hanya magang. Dia menulis buku itu, tepat tentang hal ini. Militerisasi Amerika, Fatikum 46 yang sudah saya baca. Bukunya ada di Kindle saya. Dan itu sangat bagus. Saya serupai saat membacanya. Benar. Istiqomah. Orang Amerika dan mencuri diplomatik mereka sendiri. Talenta mereka sendiri. Orang-orang berkualitas mereka sendiri. Their own talent. Their own qualified people. And the only thing that they have. Dan satu-satunya pihak yang mampu menjawab tuntutan kekuasaan adalah militer. Inilah sebabnya. Pergi ke sana, dan tiba-tiba militer datang ke sana. Dan tentu saja tidak ada diplomat. Mungkin mereka tidak berbicara bahasa negara tersebut, dan cara mereka bersifat kekerasan. Mereka adalah militer. Jadi mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mereka hanya bertindak secara militer. Hasilnya adalah kekacauan total. Saya sepenuhnya setuju dengan Jean Daniel. Dia mengangkat poin yang sangat sensitif. Anda tahu, gagasan yang dimiliki orang Amerika tentang hegemoni adalah mengirim pasukan. Itu adalah kesalahan besar, seperti yang sedang kita lihat. Jean Daniel, do you want to react? Jean Daniel,
Apakah ingin menanggapi? Maaf, mungkin kita mulai dengan Sandor dulu, lalu John Daniel. Okay, Sandor first and then Jean Daniel. Okay. I just want to insert two or Saya hanya ingin menambahkan 2 atau 3 pengamatan kecil. Anda menyebutkan sekuritisasi diplomasi, dan Jose menyebutkan militerisasi diplomasi. Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa keduanya hampir sama. Ini adalah kompleks militer industri yang sangat erat kaitannya atau terhubung dengan aparatur keamanan. Pada dasarnya, ini adalah elemen yang sama. Di Rusia, kami menyebutnya siloviki, bagian negara yang menggunakan kekuatan. Alumalis Wazandis, Poria, Thefiniris Entgrapis Eropa, dan Kim. Suap using blama profestel ningif talatang healing. diplomacy is dying out very fast because the force came in. Karena kekuatan ikut campur, dan itu berusaha menggantikan kecanggihan diplomasi profesional. Izinkan saya memberi satu contoh. Ketika saya menjadi duta besar di Tiongkok selama 6 tahun, saya selalu terkejut bahwa sebagian besar rekan Eropa saya, terutama dari Kedutaan Uni Eropa, perwakilan bersama kami, tidak mampu melakukan pekerjaan diplomatik sehari-hari dengan pihak Tiongkok atau siapapun. Mereka hanya tahu satu metode, démarche. Sepanjang waktu, démarches, porsi, tudinformental, etasta, negosiasi atau diskusi kreatif, teman-teman memang memperhatikan mesasin ini atau itu. Apa depoang itu Eropa, ergi ke Tiongkok and North Korea nyaling, and menyampaikan seluruh Trade and declared demands. And they came back very happily. dan mereka kembali dengan sangat gembira. Kami mengeluarkan démarche lagi. Jadi kecanggihan diplomasi menghilang ke ranah setengah ultimatum. Dan jika Anda melakukan itu, maka Anda lupa atau berhenti mendengarkan pihak lain. Anda hanya menerima kapitulasi. Dan jika itu pendekatan Anda, itu bukan diplomasi, itu militer. Dan saya melihatnya memburuk dari tahun ke tahun. Saat ini, itulah sebabnya saya tidak terkejut bagaimana para pemimpin Eropa, politisi, mematuhi deklarasi pada Tiongkok, Rusia, India. Kita sangat dekat dengan situasi di mana Uni Eropa mengusulkan second towards Elling. He'll propose secondary sanctions on India. Tariffs and other things like Donald Trump did. Tarif dan hal-hal lain seperti yang dilakukan Donald Trump, itulah satu-satunya cara, satu-satunya kemungkinan untuk benar-benar kehilangan India. Dan saya tidak memahaminya secara prinsip, tetapi saya memahami mekanismenya. Bagaimana diplomasi profesional melalui sekuritisasi dan militerisasi mengubah karakternya. Ia kehilangan ratusan tahun kecanggihan profesional, taktik, seluruh substansi profesi ini. Saya sangat menyesal kita kehilangan itu. Crazy matter from kamar alasi itu. See you, and melakukan death, and gathits that negosinya, ning nubam negosiator, and pemat corporate word march, that they ni negosiator. Then I'll like the belly siege. Nam diu. That's a different quality. Thank you very much. Hello, Daniel. Thank you very much. Of course, I like very much. Terima kasih banyak. Tentu saja saya sangat menyukai apa yang baru saja saya dengar, karena itu sangat sesuai dengan pengamatan saya. Ada banyak hal substansial, dan saya bisa menanggapi sekitar 10 poin yang saya dengar. Tetapi saya ingin membatasi diri pada 2 atau 3 saja. Yang pertama adalah bahwa kelemahan Barat justru terletak pada tidak adanya memori institusional, sementara pihak lain memilikinya. Dan saya memikirkan tentang Rusia dan Tiongkok. Ngomong-ngomong, saya baru saja ditawari sebuah buku luar biasa tentang sejarah diplomasi dalam 3 jilid besar, yang ditulis pada tahun 1935 oleh seseorang bernama Potemkin, seorang cendekiawan Soviet. Dan buku itu dimulai dengan perjanjian antara bangsa Mesir dan bangsa Het pada abad ke-13 sebelum Yesus. In the 13th century before Jesus, and it's absolutely fascinating. Dan ini benar-benar menarik. Ketika Anda melihat tingkat pemahaman sejarah dunia seperti ini dan betapa pentingnya hal itu hingga saat ini, Anda menyadari bahwa secara mental, kita sudah lemah dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan Rusia dan Tiongkok. Kelemahan besar lain yang kita miliki, tentu saja, saya adalah seorang demokrat yang meyakini demokrasi, adalah bahwa dalam sistem demokrasi, ketika Anda memiliki pemilu setiap 4 tahun,
Atau dalam kasus Amerika, setiap 2 tahun, Anda tidak bisa melakukan perencanaan jangka panjang seperti yang bisa dilakukan dalam kediktatoran seperti Rusia atau Tiongkok. Dan ini adalah kelemahan yang sebenarnya kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Swiss berada dalam situasi yang sedikit lebih baik karena anggota Dewan Federal kami pada dasarnya dipilih seumur hidup dan mereka mengundurkan diri kapanpun mereka mau. And they resign whenever they want. But there is a major Namun ada kesenjangan besar dalam pemikiran strategis dan dalam pengembangan strategi. Dan itu tidak hanya terjadi di bidang kebijakan luar negeri. Hal ini juga terjadi di bidang infrastruktur, energi, urbanisasi, lingkungan, dan sebagainya. Joe Biden mengembangkan dana hijau besar, lalu 2 tahun kemudian Trump datang dan membatalkan semuanya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perencanaan jangka panjang untuk pembangunan masyarakat kita dan mempersiapkan masa depan dengan cara seperti itu? Ada satu hal lagi berbicara tentang memori institusional. Memang kita telah lupa, saya rasa Jose sudah menyinggung hal itu, betapa Rusia merupakan bagian dari sistem Eropa pada abad ke-19 dan bahkan sebelumnya. In the 19th century and even before. We do remember that a little bit in Switzerland that General Suvorov. Kami memang sedikit mengingat hal itu di Swiss, bahwa Jenderal Suvorov membebaskan Swiss dari Prancis. Bahkan ada sebuah monumen indah di sini, di salah satu jalur pegunungan utama kami, untuk menghormati Suvorov. Monumen ini bisa dibilang dicoret-coret dengan grafiti setelah Perang Ukraina. Namun rasa takut terhadap Rusia sebenarnya bukan hal baru, bahkan di Swiss yang netral. Anda pasti ingat Perang Crimea, yang pada dasarnya adalah perang yang dipimpin Inggris dan Prancis di Crimea pada tahun 1950-an, untuk mencegah Rusia suatu hari mencapai Konstantinopel atau Istanbul. Dan pada tahun 1951, saya kira, surat kabar utama kami di Swiss yang netral menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa Swiss seharusnya mengirim pasukan ke Ukraina, maksud saya, ke Crimea, untuk membantu pasukan Prancis dan Inggris melawan Rusia. The French and British forces against Russia. It's hard to imagine, but sulit untuk dibayangkan, tetapi tampaknya Rusia menjadi kambing hitam yang nyaman bagi industri militer kita dan aparat keamanan kita untuk mendapatkan lebih banyak dana. Dan itu berhasil. Dalam kasus kami, militer kami baru saja menerima 40 miliar untuk 10 tahun. Jumlah yang sangat besar bagi kami untuk membeli segala macam hal. Kami bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menerima uangnya dan memikirkan bagaimana futing tinggi bahkan bahkan sebaliknya. Kita sebenarnya tidak paham. Saya sebagai small tetapi tidak saja saya bisa berbicara tentang Kaukasus, tentang perluasan NATO, dan mungkin setelah lagi, knowledge strawberry bagi par. which is for me the major change. And maybe both of you Dan mungkin kalian berdua, Sandor dan Jose, memiliki kepolosan untuk percaya bahwa ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia dan hukum internasional, kita benar-benar memaksudkannya. Kita menganggap bahwa inilah tatanan lama yang diinginkan Barat dengan hukum internasional, hukum yang berlaku untuk semua orang. Dan saya pikir hari ini kita menyadari bahwa hukum internasional dan semua wacana yang kita miliki tentang hak asasi manusia, bahkan tentang keadilan. Saya pernah bekerja untuk pengadilan kejahatan perang Yugoslavia. Dan saya pikir kami melakukan sesuatu yang baik ketika kami membawa Milosevic dan yang lainnya ke penjara di Den Haag. Tetapi hari ini saya menyadari bahwa hukum internasional itu semacam lawfare, atau semacam alat propaganda, bukan menjadi kompas yang seharusnya membimbing perilaku kita. Mesti united ismat, awan spate ng gasasipti, isti rose. Well, I think there is a contradiction. Saya rasa ada kontradiksi yang ingin saya tunjukkan. Di satu sisi, kita mengatakan bahwa kita menginginkan dunia yang berdasarkan aturan. Kita memiliki Arab Saudi di pihak kita. Kita juga memiliki Al-Jolani di pihak kita, yang pada bulan Desember terekam sedang bermain sepak bola dengan kepala orang Kristen yang baru saja ia penggal. Beberapa di antaranya adalah anak-anak. Kita juga bersama orang-orang seperti Parubi, yang baru-baru ini tewas dalam sebuah percobaan. Tuan Parubi adalah pendiri Partai Sosialis Nasional Ukraina.
Jadi, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa aturan hukum internasional publik berpihak pada kita? Pergilah ke Israel. Apa yang mereka lakukan adalah kontradiksi nyata dengan prinsip-prinsip hukum internasional publik. Mereka sama sekali tidak memenuhi perintah hukum humaniter perang. Ingat Konvensi Jenewa keempat. Anda pasti ingat film-filmnya. Geneva Convention. You remember the movies. I want to be treated like according to the rules of the Saya ingin diperlakukan sesuai dengan aturan Konvensi Jenewa. Nah, ada juga aturan untuk kekuatan pendudukan. Israel adalah kekuatan pendudukan dan pendudukan yang bersifat agresif. Oleh karena itu, ada aturan yang tidak dihormati. Tapi kita mengklaim bahwa hukum berpihak pada kita, padahal tidak demikian. Itu hanya tumpukan aturan. Selain itu, tak akan menghancurkan negara kesejahteraan pada saat yang sama, karena kita tidak punya uang. Tapi kita punya 30 miliar dolar per tahun untuk Ukraina. Semua karena kita ingin Ukraina menjadi bagian dari NATO. Anda ingat masa-masa itu ketika kita membahas apakah Rusia punya hak untuk mengatakan ini atau tidak? Apakah Rusia punya hak untuk menghentikan perluasan NATO? Kepulauan Solomon punya ide buruk dengan mengatakan bahwa mereka mungkin akan membuka pangkalan Tiongkok di Kepulauan Marshall. Open a Chinese base in the Marshall. The Marshall Islands are 9,000 kilometers. Kepulauan Marshall berjarak 9.000 km dari pantai Pasifik Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat berkata, tidak. Pada saat yang sama, mereka mengatakan bahwa tentu saja Rusia harus menerima NATO di wilayah Afro-Baltik. Karena jelas, Anda tahu, Ukraina hanya berjarak 50 km dari perbatasan akan berjarak 50 km dari Rusia. Anda tahu, itu tidak tertahankan. Jadi memang benar bahwa Anda tahu hak asasi manusia adalah retorika yang paling mudah menurut saya. Itu tidak benar. Setelah Anda tahu 5 juta orang mengungsi di Afghanistan dan 1 juta orang hancur di Timur Tengah akibat petualangan di Irak, bagaimana kita bisa berbicara tentang hak asasi manusia? Bahkan bukan kemunafikan. Anda tahu, saya tidak tahu bagaimana mendefinisikannya. Saya tidak tahu bagaimana mendefinisikannya. I don't know how to define it. I don't know how to define it. No, it's Itu sangat sinis, tapi Sandor. If I may insert again an idea. Jika saya boleh menyisipkan sebuah gagasan lagi, secara pribadi, saya selalu menjadi seorang realis dalam hubungan internasional. Jadi saya tidak terkejut bahwa isu-isu hak asasi manusia dan lainnya, serta beberapa elemen dasar hukum internasional, telah dipelintir sesuai dengan kebutuhan politik, ideologis, dan kebutuhan lain dari negara-negara besar. Pada abad pertengahan di Eropa, ada sebuah konsep filosofis atau teoretis yang sangat penting. Mereka mengatakan bahwa filsafat adalah pelayan teologi. Saat ini, hukum internasional adalah pelayan politik kekuasaan. Saya hanya memberikan satu aspek dan mengesampingkan standar ganda, kebohongan yang benar-benar terang-terangan, dan manipulasi politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia, genosida, dan isu-isu lainnya. Genocide and other issues. I leave it out. But what Saya tinggalkan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memelintir hukum internasional. Dalam kasus Kosovo, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri mengungguli integritas teritorial. Dalam kasus Crimea, semua orang memutuskan, bahkan Ursula von der Leyen dan semua pemimpin lainnya, bahwa integritas teritorial itu mutlak. Tidak ada penentuan nasib sendiri yang bisa mengunggulinya. Trik dalam hukum internasional adalah kedua prinsip integritas teritorial dan prinsip penentuan nasib sendiri bangsa, sama-sama tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa, Pak. are in the Charter of the United Nations. And it makes it possible for the Dan hal itu memungkinkan kekuatan besar atau para politisi konseptual untuk memilih di antara mereka. Kadang-kadang kita memilih yang ini, kadang-kadang kita memilih yang itu. Dan itulah mengapa saya menganggap sangat penting untuk memahami bahwa ketika kita berbicara tentang hukum internasional, itu sangat tidak terdefinisi dan tidak jelas, tetapi tetap ada. Dengan itu, kita mencoba membatasi kebebasan bertindak politik atau militer dari kekuatan-kekuatan tersebut. Itulah sebenarnya. Jadi itulah mengapa baik pemerintah Amerika maupun pemerintah Eropa tidak lagi berbicara tentang hukum internasional. Mereka berbicara tentang tatanan dunia
yang berbasis aturan. Aturan tidak sama dengan hukum. Do not equal law. Rules are established by the power. Aturan ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Hukum internasional seprinsip semeliseng yang lemah. Jadi ketika kita menggunakan istilah tatanan internasional berhorizontal berbasis aturan, pada saat itu kita memperkenalkan atau menerima standar ganda, penerapan hukum yang selektif. Itulah masalah dasarnya. Dan saya sepenuhnya memahami bahwa bahkan diplomat yang paling profesional, terbaik, dan paling cerdas pun mengalami kesulitan besar dalam menavigasi situasi seperti ini untuk menjalankan kepentingan negaranya. Karena mereka tidak tahu pada saat tertentu bagian mana dari hukum internasional yang berlaku untuk situasi tersebut. Itu tantangan yang sangat besar. Dan ada satu duta besar luar biasa lainnya yang menyampaikan hal itu. Duta besar Chas Freeman dari Amerika Serikat, yang mengamati bahwa tatanan internasional berbasis aturan adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Aspirasi hukum internasional adalah supremasi hukum yang berlaku sama untuk semua orang. Pemerintahan berdasarkan hukum adalah ketika Anda memilih dan memilah, lalu memaksa semua orang lain untuk mengikuti. Tapi Jean Daniel, saya persilahkan Anda tanggapi, lalu tukun masuk ke yantakan pertanyaan terakhir. And then we go to one final round of questions. Yes, I would just like to respond on that. Ya, saya ingin menanggapi hal itu. Ada satu hal yang memalukan bagi Barat, bahwa kita pada tahun 1990-an menciptakan Mahkamah Pidana Internasional. Ini memalukan bagi Barat saat ini karena Mahkamah Pidana Internasional sebagian besar bersifat independen, dan saya rasa kita benar-benar harus menghormati keberanian beberapa jaksa dan hakim tersebut. Dalam kasus Putin, Anda mungkin bisa berdiskusi. Dalam kasus Netanyahu dan Gallant, serta para pemimpin Hamas, menurut saya apa yang mereka lakukan adalah independensi dan keberanian, karena mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi kampanye fitnah, seperti yang kita lihat terhadap Karim Khan, bahkan sanksi keuangan dan visa bagi mereka dan keluarga mereka, seperti yang juga telah kita saksikan. And now maybe the ICC is the... Dan sekarang mungkin ICC adalah sisa terakhir yang kurang lebih masih berfungsi dari tatanan internasional yang dibayangkan oleh kekuatan Barat setelah runtuhnya tembok Berlin, meskipun Amerika sendiri tidak pernah ingin bergabung. Namun ICC semacam menjadi batu penjuru, bagian yang sangat penting bagi Eropa, dalam kekuatan lunak mereka, dalam visi mereka tentang tatanan dunia. Dan itu masih ada, masih bertahan. Berapa lama itu akan bertahan? Seberapa besar tekanan terhadap Jerman untuk menghentikan atau membatasi pendanaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi perhatian di masa depan. Tapi saya rasa kita tidak boleh meremehkan fakta bahwa ini masih ada dan perlu dijaga, terutama oleh orang-orang Eropa. And it needs to be cherished, especially by the Europeans. Institution building and Jose, Pembangunan institusi. Dan Jose, lalu Sandor, dan kemudian Jean Daniel, saya akan membiarkan kalian merespons apa yang telah kalian dengar dengan cara apapun yang kalian inginkan. Tapi satu pertanyaan lagi, jika kalian memberi nasihat, bukan kepada pemerintah kalian sendiri, tetapi jika kalian memberi nasihat kepada negara-negara global selatan, termasuk Asia Tenggara, Tiongkok dan Rusia, Afrika, serta Amerika Selatan, bagaimana kalian akan menyarankan mereka untuk berurusan dengan Eropa kontemporer di tingkat diplomatik? Mengingat keterbatasan yang baru saja kita bahas, seperti sekuritisasi kebijakan luar negeri, militerisasi, dan hilangnya memori institusional. Apa saran kalian tentang bagaimana berinteraksi dengan entitas yang tidak berdaya di bagian Eurasia ini? Jose duluan. at this part of Eurasia. Jose first. Ya, Pascal, nitupis, mathep. Ina realis tidak berurusan nitupit. But they have to Tapa, Tionghoa dan Asia Tenggara, mereka bagaimanapun juga harus mendekati orang Eropa, kan? Anda harus berikan kepada pun secara here. Is diseng rematches you and use strength. deal with them. To begin with, we are not a single country. Pertama-tama, kita bukanlah satu negara. Itulah masalahnya. Kita berpikir bahwa kita ini 450 juta orang. Kita punya banyak uang. PDB kita sangat tinggi. Jadi kita merasa berarti.
Padahal, sebenarnya kita sama sekali bukan apa-apa jika kita tidak berdaulat, jika tidak ada satu entitas yang bisa berkata ya atau tidak. Seperti yang kamu tahu, Kissinger pernah berkata, di mana teleponnya? Maksudnya, Eropa tidak punya nomor telepon. Dia benar sekali. China terpasibgi halis gezin, one truth, in sistema Amerikaskat tentang hegemoni mereka sejauh sudah usang. Mereka tidak lagi pornis kemurni kuitraan seperti naneth. They don't have the means to keep things, the way they are. And they do not want to accept it. Dan mereka tidak mau menerimanya karena mereka tidak punya penggantinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Maksud saya, bagaimana kita bisa pergi ke Washington dan mengatakan kepada mereka, sistem kalian sudah usang. Mari kita lakukan sesuatu yang lain. Mari kita lakukan sesuatu seperti yang kalian lakukan di tahun 45. Itu adalah masa keemasan kalian. Itu adalah masa kalian. Kalian sangat kuat di tahun-tahun itu. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan. Ketika perang dimulai, mereka hanya punya satu pangkalan militer asing di luar Amerika Serikat, yaitu Guantanamo, dan tentara sebanyak 50.000 orang. Ketika perang berakhir, mereka punya pangkalan di seluruh dunia dan 10 juta tentara. Itu adalah bisa dibilang momen kebenaran. Sekarang, keadaannya tidak seperti itu. The moment of truth. No, this is not the case. They don't have the money. They are debasing the dollar. Mereka tidak punya uang. Mereka merendahkan nilai dolar karena mereka tidak bisa membayar utang. Dan mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin kita yang membayar untuk mereka. Mereka ingin kita, orang Eropa, menopang sebuah sistem yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan. Dan kita bahkan tidak mampu, kamu tahu, menyediakan amunisi untuk Ukraina. Itu sungguh tidak masuk akal. Kita menghabiskan uang 20 kali lebih banyak daripada yang dikeluarkan Rusia, tapi kita bahkan tidak punya amunisi artileri. Ini sungguh luar biasa. Sekarang kamu harus pergi ke Washington dan katakan pada mereka, mari lakukan sesuatu seperti yang kalian lakukan di tahun 45. Mari kamu tahu, ciptakan sistem baru. Tapi kamu tahu negara mana yang sedang melakukan ini? But you know which country is doing this? China. From an alternative point of view. China, dari sudut pandang alternatif, itulah wilayahnya. Jadi ya, dalam dunia teoretis, kita bisa saja pergi ke para petinggi kita dan berkata, oke teman-teman kalian tahu jawabannya adalah China, mari kita cari kompromi. Atau Amerika Serikat sedang menuju perang karena sistem ini mendorong kita ke arah perang. Lihat apa yang terjadi di Ukraina. Ini baru permulaan. Kalian tahu, di Kongo situasinya bisa memburuk sangat-sangat parah. Ini baru permulaan. Siapa yang akan memperhatikan apa yang kita katakan? Tidak ada. Dan kita membutuhkan suara Eropa yang bersatu, yang saat ini tidak kita miliki. Dan saya benar-benar setuju dengan Kusai, dengan Sandor, yang jelas-jelas memiliki latar belakang intelektual yang sangat baik. We can see that he has a very good intellectual training. He remembers that philosophy. Dia ingat bahwa filsafat adalah ansila, teologi, ya, pelayan teologi. Dan dia benar sekali. Politik kekuasaan digerakkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu paham tentang politik. Karena gagasan korporasi-korporasi besar tentang urusan dunia dan hegemoni Amerika Serikat sudah berakhir. Mereka ingin tetap seperti itu, tapi itu tidak mungkin. Dan Anda tahu, cobalah pergi ke institusi transatlantik besar dan coba gerakkan, coba ubah arahnya. Sangat-sangat sulit. Institusi itu bergerak sangat-sangat lambat. Selain itu, ada sangat banyak miliar dolar yang dipertaruhkan di sini. Sangat banyak miliar. Menjaga ini tetap hidup berarti menopang banyak sekali keluarga, banyak korporasi besar, banyak lembaga think tank, dan sebagainya. Ini sangat sulit. Historiskt på tankligt beså. Istrid mellan anigt. Jadi, tolong jangan sarankan kami untuk melakukannya, karena ada tokoh dalam sastra yang bernama Don Quixote. Anda ingat bahwa dia ingin menjadi juara kebaikan dan keadilan. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Maksud saya, hal ini harus dipahami oleh Amerika Serikat sendiri. Mereka harus memilih seorang pemimpin atau partai. Anda tahu, dalam hal ini saya rasa Partai Demokrat. Dan mereka seharusnya mengubah arah. Mereka seharusnya mengerti, karena mereka memiliki pasukan orang-orang cerdas yang paling mengesankan dalam hal strategi dan hubungan internasional. Mereka yang terbaik dan jumlah mereka melebihi siapapun.
Apa yang mereka miliki sungguh luar biasa. Namun itu tidak berguna karena mereka tidak mampu melihat solusi dari masalahnya. Mereka terus mendominasi aturan dengan pemikiran militer yang bukanlah jawaban atas masalah tersebut. Kita membutuhkan institusi. Kita ingin bertukar profil dan diplomat nah membawa perhali bumathis di garis hufus. Itu step besar. Not power, not the military. It's absurd. 6. Anda Thwartide. I want to react first and Saya ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu dan menawarkan pendapat yang berbeda, seperti di pengadilan, terkait posisi Jen Daniel tentang ICC. Saya tidak melihat ICC sebagai organisasi yang independen. Pertama-tama, kekuatan besar yang sesungguhnya bukanlah anggota, jadi ini seperti singa tanpa taring. Setiap putusan selalu menyasar diktator Afrika atau Balkan. Tidak pernah ada putusan tentang pasukan penjaga perdamaian Belanda di Kosovo. Tidak pernah ada putusan tentang Jenderal Inggris yang mengizinkan pengeboman desa-desa di Afghanistan, dan seterusnya. Jadi ada standar ganda di sana. Dalam hal ini, saya tidak sependapat dengan optimisme tersebut. Saya pikir ICC adalah bagian dari struktur institusi internasional yang harus direformasi secara mendasar atau dibubarkan. Saat ini, Hongaria sedang dalam proses hukum untuk keluar dari ICC. Parlemen kami telah menyetujuinya. Setelah proses hingga mengakhiri sah isu. process until it becomes finally legal. Hungary is leaving the ICC. I fully agree with that. Hongaria keluar dari ICC. Secondly, Saya sepenuhnya setuju dengan itu. Kedua, kembali ke pertanyaan Anda. Syukurlah negara-negara global selatan tidak meminta kita untuk memberi mereka nasihat. Mereka memiliki diplomat profesional sendiri yang mengelola urusan mereka dengan sangat baik, omong-omong. Tapi jika mereka bertanya kepada saya akan memberi mereka nasihat yang sangat sederhana, bersikap transaksional. Sangat transaksional. Jadi jika Anda membuat kesepakatan dagang atau kesepakatan diplomatik, kesepakatan politik, apapun, dengan negara-negara barat, terutama dengan Eropa, lakukanlah secara bertahap. Dan hanya alangkah berikutnya jika pihak lain telah memenuhi 100% kewajibannya. Seluruh sejarah diplomatik baru-baru ini penuh dengan janji-janji yang tidak ditepati, tawaran-tawaran yang tidak dipenuhi. Dari perang iklim, Humain investeg vucetic dan ekstem in Europa, nu ada ini, set stem de stemsel. was kept. No promise was kept. So if I were a global south country, Jika saya adalah negara dari Global South, saya akan memperjuangkan reformasi institusi tatanan dunia terlebih dahulu. Dan dalam hal-hal praktis, perdagangan, teknologi, investasi, perdamaian dan perang, semuanya, saya akan bersikap sangat transaksional. Saya akan membuat kesepakatan dan perjanjian diplomatik secara bertahap. Dan saya hanya akan melangkah maju dalam negosiasi diplomatik setelah pihak lain memenuhi apa yang telah dijanjikan. Bukan untuk kata-kata kosong. Kenyataan, hanya kenyataan. Itu akan menjadi saran saya secara prinsip, tapi saya rasa mereka tidak membutuhkan saran kita. Seperti yang saya lihat di Tianjin dengan KTT SCO, atau seperti yang kita lihat dengan KTT BRICS dan sebagainya. Dengan negosiasi-negosiasi ini dan dokumen-dokumen yang mereka keluarkan, sedikit catatan, tidak ada yang membaca dokumen dalam diplomasi, bahkan analis atau diplomat sekalipun. even analysts or diplomats, in the Tianjin Declaration of the Dalam deklarasi TNT dari Organisasi Kerjasama Shanghai, itu adalah dokumen setebal 22 halaman. Saya tidak yakin ada orang di Kementerian Luar Negeri Eropa kita atau di Brussel, di aparatur Kaja Kallas, diplomat tingkat tinggi favorit kita yang telah membacanya. Dan itulah masalahnya. Kita seharusnya membacanya. Sekali lagi, profesionalisme. Anda membaca dokumen politiknya. Anda menganalisisnya. Bukan laporan media. Tidak. Anda harus membaca yang asli. Saya menuntut itu dari mahasiswa saya di universitas. Baca sumber primer, bukan analisis dari Rand Corporation, tapi teks aslinya dan buat kesimpulan sendiri. Seharusnya memang begitu, tapi sekarang tidak lagi berjalan seperti itu. Tapi secara umum, saya rasa mereka tidak butuh nasihat kita. Nasihat saya adalah, jadilah bahkan lebih transaksional daripada Donald Trump. even more transactional than Donald Trump. And thank you. And I didn't ask the Terima kasih. to say like Dan saya sadistia umpananya itu untuk mewujudkan bahwa sentukan nasihat. what could
Ini rasionalisme berpikir. Tapi apa yang akan menjadi pendekatan terhadap Eropa saat ini? Dan kata terakhir, dan silakan juga menanggapi hal lain, saya berikan kepada Jen Daniel. Thank you very much. Terima kasih banyak. Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, terima kasih atas pendapat yang berbeda. Saya benar-benar sangat ingin mengadakan debat yang lebih besar dan lebih panjang tentang hal itu, karena kita memang tidak sepakat, dan akan ada banyak substansi untuk diskusi yang baik, pertandingan yang menarik. Tapi itu untuk lain waktu. Hal pertama yang akan saya sarankan kepada siapapun yang harus berurusan, bukan hanya dengan orang Eropa, ten reasonable jumlah Dute Barat, mempelajari mitologi Yunani. Kermotsu kivrak with the berkat param psikologi evin gitu dal yang melalui konsep hubris. Saya akan bahas lebih detail, tapi hubris adalah semacam dewi Yunani. Takyidi, harga diri, dan berefsel. Self-esteem overreaching, and we have seen since the Second World War that Dan kita telah melihat sejak Perang Dunia Kedua bahwa jenis keangkuhan seperti ini telah mewarnai kebijakan Barat di seluruh dunia dan masih terus berlanjut hingga hari ini. Omong-omong, hal ini menyebabkan hampir setiap keterlibatan militer Barat berakhir dengan bencana, mulai dari Irak, Korea, Vietnam, hingga Afghanistan. Jadi mereka terus-menerus kalah perang, tetapi tetap mempertahankan keangkuhan seperti ini. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Kosovo mungkin kasus yang masih diperdebatkan. Apakah itu keberhasilan bagi Barat atau tidak? Tapi jangan lupakan Grenada dan Panama, yang merupakan kemenangan gemilang kekuatan militer Amerika. Dan menurut saya, manifestasi terbaru dari keangkuhan luar biasa ini adalah rencana Trump Netanyahu untuk Gaza. Saya tidak tahu apakah Anda setuju 8 halaman tersebut. for Gaza. I don't know if you have read these 38 pages. Amazing. Rencana yang luar biasa. Ini seperti, kami akan melakukan sesuatu yang menakjubkan. Dubai di Mediterania. Kalian warga Palestina mungkin bisa menjadi bagian dari ini, tapi mungkin juga tidak. Itu tidak terlalu penting. Kami yang memutuskan. Dan itu sangat mengingatkan saya cara Amerika mendorong penduduk asli Amerika menjauh untuk menciptakan benua Amerika yang besar. Ini persis jenis pola pikir yang sama. Dan saya akan merangkum semua itu dengan konsep keangkuhan. Kita semhatworgen visi besar, dan begitu visi yang besar betul. Thought benumnem predi sembra lisi mereka gafferstep sing beredal gnada seni bisol. About thousands of years of presence there. The second thing I would like to say. Hal kedua yang ingin saya sampaikan, bukan hanya kepada orang Asia Tenggara, tetapi sebenarnya kepada semua orang yang terjebak di antara Tiongkok dan Amerika, adalah, mari kita coba membangun sesuatu di antara semua negara yang tidak ingin memilih, yang tidak ingin ditempatkan pada posisi di mana mereka harus memilih. Kamu mendukung Tiongkok atau Amerika Serikat. Kamu bersama kami atau melawan kami, yang memang menjadi mentalitas di Washington saat ini. Dan yang ingin saya katakan kepada mereka adalah, mungkin suatu hari nanti kita akan bergerak menuju dunia bipolar, di mana Amerika dan Tiongkok mulai saling memahami. Kita tahu bahwa saat ini ada pembicaraan dagang antara Beijing dan Washington. Mari kita berharap mereka bisa mencapai pemahaman yang lebih global lagi, tidak hanya soal perdagangan. Global understanding than only on trade, but everybody probably you have noticed. Tapi mungkin semua orang sudah menyadari bahwa ketika Washington menerbitkan daftar tarif perdagangan barunya pada 1 Agustus, ada satu negara yang tidak masuk dalam daftar itu, Tiongkok. Karena pembicaraan masih berlangsung dan kita akan lihat apa yang terjadi. Sekarang, saya rasa kita semua punya kepentingan, dan Swiss tentu saja tertarik dengan hal itu, karena kami memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok. Kami telah terkena salah satu tarif perdagangan terbesar, bahkan yang terbesar, untuk negara industri manapun, 39%. Saya rasa di dunia barat, mungkin Serbia sedikit lebih tinggi, tapi tidak banyak yang lain. Dan yang saya harapkan adalah adanya semacam koalisi dari mereka yang tidak ingin memilih pihak, yang bisa mulai membentuk aliansi dan jaringan untuk mendorong kepentingan mereka secara transaksional. Tentu saja, semua ini Shang de Cederman is the heir of the using and Ford. Of course, it's all about discussions and trade deals. Jean-Daniel,
the coalition Koalisi yang tidak bersedia adalah sesuatu yang perlu dibangun. Dan ini adalah cara yang bagus untuk membingkai pembicaraan Anda di saluran bernama studi netralitas. Koalisi orang-orang yang tidak bersedia membangun dunia yang tidak ingin dibangun oleh pihak lain. to build the world that the others are not willing to build. Congratulations. Selamat Pascal. Ide yang sangat bagus. Tapi menurut saya BRICS berusaha menangkan apa? Islam tahu BRICS. BRICS. Yes, and that's why we Ya, need ya. another Dan hour itulah to mengapa kita butuh 1 jam lagi untuk membahas hal itu. bring you back Tapi saya ingin mengundang Anda kembali dalam waktu dekat, agar kita juga bisa memperluas visi masa depan yang penuh harapan, yang menurut saya adalah BRICS. the BRICS Saya harus mengakhiri diskusi malam ini. JD Ruch, Jose Zorilla, dan Sandor Kusai. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Thank you very Messi Mang. Goodbye. Sige, sampai jumpa. Good day.